Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Saat ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, tertulis dari kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menyapa kita dari surat Paulus untuk jemaat Tuhan di Filipi, yang mengingatkan kita akan pribadi Kristus yang telah berkarya secara sempurna untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang percaya kepadanya. Dalam pribadinya, Kristus merendahkan diri adalah bagian kemanusiaan yang turut melengkapi pribadinya yang rela dikorbankan untuk suatu proses yang harus dijalaninya dalam rancangan yang besar, yaitu karya keselamatan. Bukan hanya merendahkan diri, namun proses ini juga disempurnakan dengan suatu ketaatannya yang luar biasa kepada Bapa. Ketaatan manusia atau manusia yang taat tentu didasari oleh sikap yang rendah hati. Kerendahan hati dalam bahasa Latinnya disebut humilitas. Kata ini berasal dari kata hubus yang artinya tanah. Pengertian ini benar-benar menarik. Karena apabila seseorang bersedia untuk rendah hati, berarti mereka menyadari asal-usul dirinya dari debu atau tanah. Hal ini bermakna dalam bahwa pengenalan diri yang sejati akan membawa setiap manusia kepada sikap untuk senantiasa memuliakan Allah Sang Pencipta dan senantiasa memuji serta mengagungkan Tuhan yang memberkati dan menyelamatkannya. Rendah hati juga dalam bahasa Yunani berasal dari kata praus yang berarti lemah lembut. Kata praus dipakai dalam salah satu tema khotbah Yesus di bukit, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Maka ada suatu korelasi yang kuat ditunjukkan dari kata rendah hati dan lemah lembut, yaitu dapat kita hubungkan bahwa benar adanya jika orang yang rendah hatinya, maka ia juga adalah pribadi yang lemah lembut. Begitu juga sebaliknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita dapat merenungkan bahwa Tuhan Yesus sendiri sebagai teladan utama kita yang telah merendahkan dirinya sekaligus sedia untuk taat. Bahkan selama hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus selalu bersikap rendah hati dan taat kepada Bapa, sehingga Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan Rasul Petrus berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Seorang tokoh gereja bernama Andrew Murray menjelaskan tentang sifat rendah hati yang bergantung kepada Allah adalah dasar dari segala berkat yang sejati. Kita perlu memahami bahwa sikap dan sifat tinggi hati atau kesombongan tidak akan membawa kesejahteraan
dalam hidup kita ini. Sebaliknya, hidup dalam kerendahan hati akan membuat hidup seseorang berhasil dan dipenuhi berkat Tuhan. Kita telah dibenarkan dan diselamatkan hanya karena anugerah-Nya, bukan karena kekuatan dan usaha kita. Maka dari itu sungguh mulia dan berharga segala pengorbanan Kristus bagi kita. Pertanyaan untuk kita, apakah kita juga sudah dan mau berkorban bagi Tuhan? Artinya, relakah kita berkorban dalam meresponi semua karya dan kebaikan Tuhan bagi kita? Memang Dia Tuhan yang telah menciptakan dan mengasihi kita. Dia juga sebagai Bapa kita dan kitalah anak-anaknya, maka kita disebut sebagai anak Tuhan. Karena itu patutlah dan layaklah kita sebagai anak untuk mengasihi Bapa yang selalu memperhatikan dan menolong kita. Tuhan sudah berkarya sempurna menyelamatkan kita. Mari kita meresponi keselamatan itu dengan selalu kerjakan bagian keselamatan kita dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Ketaatan memuji dan memuliakan Tuhan, serta berkomunikasi, berdoa, berbicara secara khusus kepada Tuhan. Sampaikanlah semua penyembahan sekaligus pergumulan kita kepada Tuhan, dan hiduplah menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya hidup kita menjadi teladan, agar setiap perjumpaan kita dengan semua orang menjadi berkat. Karena kita pun hadir membawa terang Kristus, sehingga mereka pun dapat melihat, mendengar, dan menjadi percaya kepada Kristus. Selamat berkarya bagi Tuhan dalam aktivitas kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Bukan karena kebaikan dan kekuatan kami memperoleh keselamatan dari Tuhan, tapi karena anugerah-Mu. Mampukan kami untuk meresponi keselamatan dari Tuhan dengan mengerjakan keselamatan kami masing-masing. Meneladani Kristus yang rendah hati, yang taat kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa taat kepada-Mu ya Bapa. Apapun yang kami hadapi, baik pergumulan, masalah, hanya karena anugerah-Mu kami mampu bersukacita dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, berkati firman-Mu kepada hati kami, jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Biarlah memberkati semua mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberkati.